Karena para kiai itu berpendapat bahwa bumi itu adalah bulat, sehingga gambar di logo NU itu digambarkan dengan bumi bulat, bukan bumi datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kembali dalam video kali ini saya membahas tentang kepercayaan bumi datar ya. Saya bilang kepercayaan aja lah, atau paham bumi datar. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu ya, saya udah beberapa seri membuat atau beberapa jilid saya membuat video tentang mengungkapkan penipuan bumi datar. Saya bilang penipuan ini, saya dimarahin sama orang-orang yang penganut bumi datar. Saya katanya bodoh gitu ya, karena nggak bisa menerima ilmu baru katanya gitu. Jadi mereka itu yang mempercayai bumi datar itu merasa paling pinter gitu ya. Jadi yang kita-kita yang percaya bumi bulat itu katanya sudah dicuci otaknya sama elit global katanya. Padahal mereka nggak merasa, mereka sendiri itu otaknya lagi dicuci sama Bos Darling gitu ya, di channel FE 101. Jadi lucu sekali, karena apa? Banyak orang-orang itu yang ngatain saya bodoh karena katanya ya, ketika saya membuat pemodelan bumi datar ini, katanya skala saya nggak sesuai gitu. Ketika saya tanya, skala yang benar apa gitu? Jawabnya macam-macam. Ada yang jawabnya, bumi itu sangat luas, nggak bisa diukur diameternya gitu. Loh, luas gimana ya, harusnya bisa diukur. Orang petanya itu udah ada dan diakui oleh para ilmuwan ya. Sebetulnya nggak ada yang ilmuwan ya. Mereka orang-orang yang bukan orang-orang sains gitu ya. Mereka mengaku bahwa bumi itu bentuknya seperti ini, petanya ada di sini nih. Kalau sudah ada petanya ya harusnya itu ada ukurannya. Mana ada peta tanpa ukuran? Peta itu kawan-kawan selalu melihat kan, di situ ada skala, nah kayak gitu ya. Tapi peta bumi datar pada nggak tahu skalanya, sehingga kemudian saya bikin kuis gitu ya. Saya bikin kuis berapa diameter bumi datar ya menurut versi kaum bumi datar. Ternyata yang menjawab kuis itu kok malah orang-orang bumi bulat gitu ya. Sehingga saya ngambil kesimpulan, orang-orang bumi datar ini ternyata nggak bisa diajak berhitung gitu ya. Nah kemudian ada salah satu penonton ya akhirnya komentar gitu ya. Ini saya lihat lumayan ini bawa angka-angka gitu ya. Angka-angka, terus saya kayaknya mau diajak adu matematika ini. Dia ngasih tahu angka-angka ini, saya tampilkan ya. Dia nyalakan saya, katanya skala saya salah gitu. Kemudian setelah saya sajikan ya angka-angka yang benar, habis itu nggak berkutik dia, nggak pernah komentar lagi ya. Saya bilang akuilah kesalahanmu gitu, nggak ada komentar lagi. Akhirnya ya udahlah, mungkin dia malu gitu ya, nggak usah diterusin. Oh ya kawan-kawan, gini ya, sebelum kalian yang kaum bumi datar nih, sebelum kalian ngatain saya bodoh, sebetulnya itu ketika saya lihat ya, yang ngatain saya bodoh itu, saya lihat channelnya, mereka kadang punya channel juga gitu. Saya lihat di channelnya ini orang hanya main layangan kayak gitu ya, bikin layangan terus divideokan. Kerjaannya ya mohon maaf ya, nggak jelas juga apa kerjaannya. Kok kayak gitu ngatain saya bodoh gitu ya. Padahal ya mohon maaf ya, kawan saya ini S1 teknik mesin gitu ya, di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ini. Cuman saya nggak usah nyebutin lah dari mana. Kawan-kawan saya ada yang nonton nih, pasti tahu, senyum-senyum ya. Jadi saya memang cuman S1 ya. Ya mungkin kalau kawan-kawan ngatain saya bodoh, ya mungkin kawan-kawan yang ngatain saya bodoh itu S2. Saya nggak tahu S2-nya itu es krim 2 biji atau apa gitu. Bahkan ada salah satu orang, sekarang kayaknya dia komentarnya udah pada dihapus. Dia bilang saya nggak level katanya. Jangankan kamu gitu ya, dia ngatain saya, jangankan kamu nggak level saya. Itu ketua apa namanya? 8 ya. Jadi namanya itu Pak Thomas Jamaluddin ya. Pak Thomas Jamaluddin ini lulusan ITB, lalu S2 dan S3, sampai menjadi profesor ya beliau sekarang. Beliau S2 dan S3 itu di Jepang gitu ya, astronomi kalau nggak salah. Itu katanya nggak level sama dia gitu. Padahal saya nggak tahu kerjaannya dia juga apa gitu ya kan. Mungkin udahlah, nggak usah, saya nggak ingin menghina orang gitu ya. Cuman dia bilang profesor S3 lulusan Jepang, dia bilang nggak level sama dia. Ya jelas lah dia levelnya jauh di bawahnya gitu, pasti nggak level gitu. Jadi saran saya gini kawan-kawan, sebelum kalian mulai ngata-ngatain saya bodoh karena saya nggak ngakui
bumi datar, kita tes dulu kemampuan kalian untuk berpikir ya. Ini saya punya soal matematika tingkat SD, ya ini tingkat SD, nih lihat. Bisa nggak kalian ngerjain ini tanpa kalkulator dah? Nah, mungkin sebagian kalian ada yang bisa. Oke, sekarang saya kasih kalian soal SMP, nih selesaikan. Bisa nggak tanpa kalkulator? Nah, kalau kalian udah mulai kesulitan, tadi yang ada yang di soal SD itu nggak bisa ngelanjutin. Kemudian soal SMP mungkin banyak yang nggak bisa ya. Tuhan, silakan coba kalau bisa ya. Kalau bisa, nggak hebat juga sih, biasa aja. Orang ilmu SMP ya biasa lah. Tapi saya yakin banyak dari kalian itu yang nggak bisa ngerjakan yang soal tingkat SMP ini. Jadi kalau soal tingkat SMP aja kalian nggak bisa ngerjakan, kok bisa bodoh-bodohin Profesor Thomas Jamaluddin gitu ya. Profesor Thomas Jamaluddin dibilangin bodoh sama orang yang nggak bisa ngerjakan soal SMP, itu kan lucu gitu loh. Nah sekarang saya mau coba tanya nih, dari kalian yang para kaum bumi datar ini, ada nggak kalian itu yang merupakan warga NU, Nahdlatul Ulama? Nah, kalau ada, kalian cepat-cepat bertobat ya. Karena apa? Logo NU itu gambarnya adalah bumi bulat, bukan peta bumi datar. Jadi, kalau kalian ngotot bahwa bumi ini datar, maka sebaiknya kalian jangan ikut NU lagi. Karena kalian udah nggak cocok sama kiai-kiai para pendiri NU. Karena para kiai itu berpendapat bahwa bumi itu adalah bulat, sehingga gambar di logo NU itu digambarkan dengan bumi bulat, bukan bumi datar gitu ya. Baik, sekarang saya akan menginjak ke ini ya, jawaban dari pertanyaan di kuis saya sebelumnya, yaitu tentang berapa diameter bumi datar, nah, bumi versi datar. Ya kalau kalian nanti ngomong itu salah, ya sebetulnya memang salah, karena bumi ini memang nggak datar, jadi jawaban apapun sebetulnya salah. Tapi ini kita hanya having fun, kita hanya bersenang-senang, kita tertawa bersama dengan cara mengukur diameter bumi datar ini berdasarkan dari video-video dari channel FE101 yang dibina oleh Bos Darling itu ya. Jadi kalau salah ya memang salah, karena bumi memang nggak datar gitu ya. Oke, dari petunjuk yang saya sudah berikan kemarin di video ya, bahwa ketinggian bulan dan matahari dari bumi itu masing-masing adalah 5.000 km ya, 5.000 km. Kemudian saya bilang jarak antara matahari dan bulan itu adalah 5.000 km juga. Nah ini banyak yang ngata-ngatain saya karena dibilang saya itu datanya nggak ada gitu. Kalian itu, aduh mau bilang apa ya, nggak enak lah, saya pengen ngatain tapi nggak baik ya. Kalian itu lihat gambarnya, ini lihat gambarnya ya. Ini saya ambil gambar ini dari channel FE101 ya, dibuat oleh orang flat earther ya, namanya siapa itu ada di layarnya ya. Kalian perhatikan ya, bahwa di gambar itu ketinggian bulan dan matahari yaitu 5.000. Kemudian kalian perhatikan itu saya bikin garis dengan warna hijau. Itu kurang lebih sama dengan garis warna merah yang vertikal itu, ya kurang lebih 5.000 juga. Jadi kalau kalian itu ngata-ngatain saya ngawur, itu kalian yang ngawur, karena saya ngambil datanya itu ya dari skala yang diberikan oleh Bos Darling, angka-angkanya saya ambil dari situ. Kemudian ada yang ngata-ngatain saya, katanya mataharinya itu terlalu besar gitu ya dibandingkan bumi. Lah kalian dulu lihat sendiri, ini loh gambarnya dari Bos Darling, perhatikan tuh, gambarnya segitu. Ya kan, malah lebih besar punyanya Bos Darling ini buletannya ya. Jadi bulannya segitu, kan bulan sama matahari sama tuh, sama-sama 50 km ya diameternya. Nah kalian perhatikan, banyak yang ngata-ngatain saya itu skala saya itu ngawur katanya. Kalian perhatikan ya, kalau lingkaran diameter bulan ini adalah 50 km ya. Nah sekarang kalian perhatikan, ini jarak ketinggian bulan 5.000 km. Masa iya 50 km itu segitu, sedangkan 5.000 itu segitu? Ya, sangat tidak masuk akal. Jadi kalian yang ngata-ngatain saya, katanya skala saya itu ngawur,
Ya kalian harusnya ngata-ngatain dulu ke channelnya Bos Darling sana, karena dia lebih ngawur lagi. Kalau saya ini ngawur, ya karena memang salah, bumi datar ini memang nggak ada. Dari konsepnya aja udah ngawur, jadi pasti saya bikin apapun itu akan ngawur, ya. Tapi ngawur-ngawurnya saya itu masih nyontek dari videonya Bos Darling, saya nggak ngarang sendiri, ya. Yang ngawur Bos Darling, saya cuma nyontek, kalian ngatain saya ngawur, sementara Bos Darling sebagai sumber nggak pernah kalian kata-katain ngawur gitu ya, aneh itu. Oke, kita lanjutkan. Karena jaraknya yang kalian bilang ngawur itu, saya nggak peduli, kalian nggak percaya juga biarin ya. Ini 5.000, ini 5.000, ya kan? Nah, kalau ini 5.000, ya, ini berada di atas khatulistiwa, ini juga berada di khatulistiwa, ya. Nah, pusatnya ini adalah kutub utara. Tepian sini adalah kutub selatan, ya. Sehingga kalau jarak ini adalah 5.000, maka jarak ke kutub selatan ini adalah 2.500, ya. Ini juga sama 2.500, sehingga 2.500 tambah 5.000 tambah 2.500, akhirnya diameter bumi datar ini adalah ketemu berapa? Yaitu 10.000 km. Nah, untuk kawan-kawan yang berhasil menjawab dengan tepat 10.000 km, nanti jawabannya akan saya kumpulkan, lalu saya undi, siapa yang beruntung akan mendapat pulsa sebesar Rp50.000. Kok sedikit, Pak? Ya sedikit, orang gampang. Ini kan ilmu anak SD aja gitu ya kan. Nah, meskipun ilmu anak SD, ternyata kaum bumi datar nggak ada yang bisa jawab ya. Kalian lihat di bawah video yang saya terbitkan ini, kuisnya nggak ada satupun yang jawab itu dari kaum FE. Karena apa? Karena mereka bingung sendiri, ditanya diameter bumi datarnya, nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Nah, kemudian saya masih memiliki kuis kedua ya. Kuis kedua adalah berapa diameter bumi datar ini jika memakai teori azimuthal equidistant ya. Nah, ini azimuthal equidistant ini banyak yang nggak ngerti ya. Kalau menurut Bos Darling di channel FE101, azimuthal equidistant itu adalah peta bumi datar, padahal bukan. Azimuthal equidistant itu adalah salah satu bentuk proyeksi bola bumi ya. Bentuknya bumi kan tadinya itu bola, kemudian dia diproyeksikan ke bidang datar. Hasilnya adalah salah satunya ada metode azimuthal equidistant, itu menghasilkan gambar seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita akan mempelajari dua macam proyeksi peta ya kan. Nanti peta yang petak sama peta yang bundar seperti ini yang dinamakan azimuthal equidistant. Jadi azimuthal equidistant ini bukan peta bumi datar, ini adalah peta proyeksi dari bumi bulat. Nah, ini dipelintir, diputar balikkan oleh Bos Darling di channel FE101, katanya bumi bulat itu dibuat berdasarkan peta bumi datar, itu dibalik ya. Nah, kayak gitu nih, saya ngomong kayak gini, yang kaum FE yang nggak sadar-sadar itu akan ngomel nanti. Tapi akan saya buktikan bahwa azimuthal equidistant ini bukan peta yang benar, dia itu sudah terdistorsi. Nah, saya ngomong terdistorsi ini pada nggak ngerti pasti ya. Terdistorsi itu adalah dia itu sudah diolor-olor, diodot-odot kalau bahasa Jawa gitu ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini satu titik di tengah ini adalah kutub utara. Ini benar nggak salah. Terus yang di sekeliling ini adalah kutub selatan. Kalian nggak salah ya. Tapi yang salah itu adalah memahami dari peta ini. Kenapa kutub selatan kok jadi panjang dan berada di sekeliling dari peta ini gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Tapi saya mau ngasih tahu kalian dulu apa itu azimuthal equidistant. Nah, ini saya ambil dari videonya Bos Darling sendiri. Dia mengambil dari websitenya USGS ya. Akan dibahas dengan USGS, United States of Geological Survey, lembaga paling kredibel di bidang geologi dan geobumi, membuat peta bumi bulat berdasarkan peta bumi datar. Katanya dia USGS ini lembaga yang kredibel. Dia sangat bangga mengakui bahwa USGS ini adalah kredibel. Padahal ini adalah milik Amerika yang notabene adalah elit global. Tapi dia mengakuinya karena dia anggap ini mendukung azimuthal equidistant, yaitu bumi datar, padahal bukan. Nah, kok bisa, kenapa kok salah Pak? Ini
Ayo kita teliti dulu apa itu azimuthal equidistant. Nah, perhatikan ya, ini dari tulisan yang ditampilkan Bos Darling. Ya. Distances and directions. Ya. Nah, yang nggak ngerti bahasa Inggris ya udah percaya aja sama saya ya. Distances and direction itu adalah jarak dan arah ya. Ini menjelaskan dari azimuthal equidistant. To all places true only from center point of projection. Perhatikan, apa maksud dari kata-kata itu tadi? Jarak dan arah itu hanya benar ya dari center point of projection. Center point of projection atau titik pusat proyeksi itu adalah yang peta ini ya, azimuthal equidistant yang ini. Ini diambil di kutub utara pusatnya. Jadi jarak yang kita ukur misalkan ya ke sana ya. Asalkan dia dari pusat, maka ini adalah jarak yang benar. Kita lanjutkan. Distances correct between points along straight lines through center. Jadi, kalian perhatikan di sini itu kan ada garis-garis yang menuju pusat. Ya. Sepanjang garis ini, jarak-jaraknya itu masih benar. Ya. Benar kayak apa? Kalau bingung nggak usah terlalu mikir, percaya aja sama saya. Lanjutkan ya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, sudah diam aja ya. All other distances incorrect ya. Incorrect itu artinya salah ya. Jadi peta ini azimuthal equidistant kalau ngukur jarak ya dari sini ke sini, ini peta ini masih benar. Tapi kalau kalian ngukur dari sini ke sini itu salah, incorrect. Itu udah dijelaskan sebetulnya dan udah ditampilkan Bos Darling. Masalahnya Bos Darling nggak mau baca. Dan kalian sebagai pengikutnya hanya mengikuti aja, nggak pernah mau baca juga. Padahal kalau kalian baca, udah dijelaskan bahwa kalau dari sini ke sini udah salah ukurannya. Jadi ini peta nggak bisa dijadikan patokan untuk mengukur jarak antara dari sini ke sini, itu nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia sudah terdistorsi. Kalian baca ini lanjutannya, ya baca sendiri gitu. Kalau ngerti gitu ya. Nah, jadi dia bilang di situ, lanjutannya saya langsung terjemahkan aja, bahwa semakin jauh dari titik pusat, maka distorsinya makin besar. Maka kalian perhatikan, di sini, ya Australia itu karena dia dekat dengan kutub selatan, maka bentuknya dia jadi melar ke samping seperti itu. Apakah ini gambar yang benar? Ya jelas salah, tapi ini adalah azimuthal equidistant, yang mana saya akan jelaskan ke kalian bagaimana proyeksi ini dibuat. Ayo, sekarang saya tunjukkan. Nah, perhatikan di sini saya sudah membuat replika bola bumi. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan peta di kertas itu dibuat. Ya mungkin nggak akan sesempurna itu, cuman ini yang saya jelaskan adalah prinsipnya. Ya, kalau kalian bilang hasilnya jelek, ya pasti jelek karena kalau ini dikerjain pakai komputer, ini saya bikin fisik sehingga kalian bisa memahami bagaimana cara kerja membuat proyeksi. Ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara memproyeksikan sehingga menjadi peta yang tergambar di kertas seperti ini ya. Nanti yang kedua, yang bola berikutnya, saya akan tunjukkan bagaimana sehingga menjadi seperti ini. Oke, saya kerjakan dulu. Perhatikan ya, ini sengaja saya buat dari balon sehingga nanti bisa dengan mudah diproyeksikan. Nah, agar mempermudah untuk stretching, maka kutub utaranya akan saya gunting. Karena kalau tidak, ini karena bukan komputer, jadi tidak mungkin saya melakukannya tanpa memotong bagian atasnya. Kemudian, kalau kalian lihat di sini, ya, ini dia dipotong, dimulai dari tengah-tengah Samudra Pasifik. Maka di sini saya akan memotong di Samudra Pasifik juga. Nah, kemudian balon ini yang udah bergambar bumi tadi akan saya tarik, ya. Terus saya jepit ke bidang ini. Nah, sekarang balon ini sudah saya jembeng ya kalau bahasa Jawa itu. Perhatikan.
Nah, seperti inilah kira-kira peta ini dibuat ya. Tadinya dari dari balon yang bulat, terus saya gunting, saya tarik. Makanya kalian bisa lihat di sini kenapa Greenland ini menjadi lebih besar, karena saya tarik seperti itu. Tadinya itu dia kecil, perhatikan tuh, kecil seperti ini. Lalu setelah saya tarik jadi melebar. Sama dengan kutub selatan di sini. Tadinya kutub selatan itu hanya lingkaran di sini, kemudian saya tarik, akhirnya dia melebar kayak gitu. Padahal aslinya dia cuman berada di ujung bawah situ aja. Nah, begitu pula dengan peta ini. Kalian perhatikan, ya, Greenland di sini jadi sangat besar. Ya, ini yang sering disebut orang-orang katanya penipuan. Ini bukan penipuan, memang namanya proyeksi, itu begini cara kerjanya. Perhatikan ini kutub selatan, ya, Antartika menjadi sangat panjang. Padahal aslinya itu ya cuman kecil segini di bawah gitu ya. Tapi karena kena proyeksi akhirnya molor, ya, modot gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proyeksi yang seperti peta ini ya. Sama, ini balon yang sudah saya gambar bumi ini juga saya akan lepas. Kemudian saya nggak akan pasangkan di balon lagi, saya akan pasangkan di bidang datar yang bundar seperti ini ya. Perhatikan. Ya, azimuthal equidistant ya seperti ini. Ya, karena balon jadi dia dikerjakan dengan tangan, maka garis-garisnya pun jadi agak melenceng-melenceng. Tapi kutub utaranya ya kira-kira berada di situ. Nah, kutub selatannya kemana? Ya jadi di sini. Nah, sekeliling ini. Inilah yang kemudian dijadikan trik tipuan ya oleh Bos Darling untuk nipu orang-orang, sehingga mereka pada percaya bahwa Antartika atau kutub selatan itu berada di sini. Ya kalian juga aneh ya, masa dibilang kutub kok melebar? Di mana-mana namanya kutub itu selalu berbentuk ujung gitu ya. Kayak ini, ya aslinya kan kayak gini nih, kutub utara, kutub selatan. Kalian juga jangan berpatokan bahwa bumi itu posisinya begini di alam raya ini. Bumi itu tergantung siapa yang lihat. Ya, kalau dilihat seperti ini, orangnya lagi pengen lihatnya seperti ini, ya nggak apa-apa juga. Ini tetap dianggap kutub selatan, ini kutub utara. Jadi utara bukanlah atas, selatan juga bukan bawah. Kalau mau taruh gini, nggak apa-apa juga bumi mutar seperti ini. Ya seperti itu, ya perhatikan tuh. Tadinya kutub selatan ada di sini, lalu saya buka, saya jembeng, akhirnya kutub selatan menjadi berada di sekeliling sini. Nah, kalau gambar bagusnya pakai komputer, akhirnya ya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, sekarang jawaban dari kuis ya. Kita balik ke jawaban dari kuis. Sekali lagi, kuis ini yang berhasil menjawab hanya kaum bumi bulat ya. Karena nggak ada kaum bumi datar yang berhasil menjawabnya. Nah, perhatikan, kalau ini memang azimuthal equidistant yang kita pakai ya. Seperti tadi saya bilang, kita baca tadi bersama-sama yang bahasa Inggris, yang kalian mungkin nggak ngerti, bahwa jarak yang sepanjang garis ini itu adalah benar. Ya. Kalau ini benar, artinya apa? Berarti dia itu adalah keliling dari lingkaran atau bola bumi. Ya. Nah, keliling dari bola bumi ini adalah 40.000 kilometer. Dah. Gitu aja jawabannya ya. Pasti nanti banyak yang ngomong, oh dari mana? Emang kamu pernah ngukur? Ya kalian tuh gimana sih? Pada zaman tahun keemasan Islam ya, hidup seorang yang bernama Abu Rayhan Al-Biruni. Beliau itu sudah ngitung dari dulu. Beliau itu ahli matematika, ahli astronomi, ya. Yang malah diplesetkan oleh Bos Darling, katanya dialah yang pencetus bumi datar gitu loh. Parahnya seperti itu. Padahal kalau kalian baca kisah dari Abu Rayhan Al-Biruni, justru dia itu menghitung diameter bumi bulat ya, dengan cara dia itu naik ke atas gunung, kemudian dia bikin garis-garis proyeksi, pada akhirnya dia bisa menghitung diameter bumi bulat, yang mana diameter tersebut ternyata sangat akurat ya, hanya beda beberapa kilometer saja dibandingkan dengan pengukuran yang modern zaman sekarang yang memakai peralatan seperti theodolite atau kayak apa itu, saya kurang ngerti.
Tapi ahli-ahli matematika itulah yang udah pernah membuktikan. Jadi kita, itu pertanyaan yang konyol sekali kalau mereka bilang, jaraknya saya bilang 40.000 km, emang kamu pernah ngukur? Ya sama lah, kayak kita jarak dari Surabaya ke Jakarta 650 km. Gitu. Terus dijadikan pelajaran di buku SD misalkan, gurunya belum pernah ke Jakarta, terus bilang ke muridnya, jarak dari Surabaya ke Jakarta adalah 650 km. Nanti muridnya pada ngomong, emang Bu Guru pernah ke sana, emang pernah ngukur? Itu kan pertanyaan konyol gitu loh. Jadi ilmuwan zaman dulu udah ngukur, ngapain kita sibuk-sibuk ngukur lagi? Apalagi zaman sekarang udah ada satelit, sangat akurat sekali yang sekarang. Oh iya, kamu bumi datar emang nggak percaya satelit sih ya. Terserah kalian lah. Kalian tuh aneh ya, nggak percaya satelit tapi menikmati teknologi satelit seperti handphone, nonton TV. TV nggak pakai satelit katanya. Kalian cobalah kerja di tempat yang antena parabola ya. Seperti kayak Indovision, kemudian parabola yang gratisan lah kayak Venus atau apa mereknya itu. Itu mereka kalau lagi nyeting pasti nyari satelit. Katanya, itu ada tiang tinggi gitu. Tiangnya mana? Nggak ada di sana. Oh, itu ada balon. Ada aja ngarangnya itu, ada aja gitu. Oke lah, mudah-mudahan ya nggak tahu lah, mudah-mudahan ada yang mulai tersadar. Ya, saya tahu ada beberapa orang kemarin yang akhirnya tersadar bahwa ternyata bumi itu memang bulat. Ya, setelah nonton beberapa video saya, akhirnya dia berhasil saya yakinkan gitu. Ya alhamdulillah, satu orang saja saya udah sangat bersyukur lah, karena ada yang berhasil sadar dari cuci otaknya Bos Darling gitu ya. Nah sekarang, karena jawabannya tadi udah 40.000 km, maka saya nanti akan pilih dari beberapa jawaban yang benar, saya akan undi, kemudian akan saya umumkan di ini ya, tadi kuis 1 dan kuis 2 ya. Yang kuis 2 ini hadiahnya adalah pulsa Rp100.000 ya. Nanti pemenangnya akan saya umumkan di ini kolom description. Nah, untuk kalian yang pemenang 1 dan 2 ya, nanti akan saya umumkan di kolom description dari video ini. Kemudian kalian yang menang silakan hubungi saya lewat email. Email saya di mana? Kalau kalian cerdas pasti bisa mencari alamat email saya ya. Gampang itu, di channel saya ada kok. Bila itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bisa menyadarkan beberapa orang yang tadinya tersesat gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting saya udah usaha. Mudah-mudahan usaha saya ini dinilai oleh Allah sebagai amal baik. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.